Analisis merupakan sebuah cara ataupun metode yang dapat digunakan untuk mengetahui maksud ataupun tujuan dari terbuatnya sesuatu. Analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem. Wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang cenderungnya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Jadi, dapat kita katakan analisis wacana kritis penting kita pelajari karena hal ini dapat memberikan kita sebuah pemahaman tentang sebuah teks wacana-wacana yang ada di luar sana agar dapat memahami maksud dan tujuan si penulis. Di dalam Universitas Mula Warman, Sastra Indonesia merupakan program studi yang termasuk pada Fakultas Ilmu Kebudayaan, yang juga kebetulan merupakan fakultas termuda di Universitas Mula Warman yang dibentuk pada tahun 2009. Dari pandangan umum, Sastra Indonesia dikenal merupakan sebagai program studi yang mempelajari puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia di bidang keilmuannya. Di sini para mahasiswa dan mahasiswi akan mempelajari bagaimana cara untuk mengkritik dan juga menganalisis. Selain itu, di program studi Sastra Indonesia ini juga mempelajari tentang filsafat dan kebudayaan serta teori-teori sosial. Dalam program studi Sastra Indonesia ini terdapat 2 penjurusan yang nantinya dapat dipilih sesuai minat mahasiswa dan mahasiswi, yaitu linguistik dan juga sastra Indonesia. Tak hanya itu saja, di program studi Sastra Indonesia ini, para mahasiswa nanti juga mendapatkan pembahasan yang menarik pada program studi tersebut, karena di situ nantinya akan mempelajari hal yang membahas film, teater, dan tradisi. Maka diketahui bahwa Sastra Indonesia merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga sosial. Visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang ilmu bahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang berorientasi kearifan lokal. Keilmuan yang berorientasi kearifan lokal sejalan dengan visi Fakultas Ilmu Budaya, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan penelitian yang ternama dalam pengelolaan sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang seni, bahasa, sastra, dan budaya, mempunyai kompetensi berstandar nasional, serta peduli kepada kepentingan kemanusiaan dan berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan di bidang bahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang berbasis teknologi informasi. Kedua, melaksanakan penelitian untuk pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian budaya, khususnya di Kalimantan Timur dan sekitar, umumnya secara nasional. Tujuan dari Sastra Indonesia adalah terwadahinya keinginan masyarakat yang berminat belajar dan mengkaji bahasa sastra dan budaya bahasa Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan juga dihasilkan sarjana yang mampu memahami dan menganalisis potensi bahasa sastra dan budaya Indonesia, khususnya Kalimantan dan Kalimantan Utara. Dokumentasinya bahasa sastra dan budaya yang terdapat di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Lalu kemudian terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempat program dilaksanakan. Objek kajian. Dalam mata kuliah analisis wacana bahasa Indonesia, hal yang menjadi objek kajian dari mata kuliah tersebut tentu saja yang dinilai merupakan dari wacana itu sendiri.
yang kemudian nantinya akan dianalisis dari perspektif analisis wacana. Lalu, pada tahapan akhir dari analisis tersebut, maka nantinya kemudian akan membahas analisis kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian dari mata kuliah analisis wacana bahasa Indonesia merupakan dari semua hal yang berkaitan dengan wacana tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap materi-materi yang akan dipelajari pada pertemuan di mata kuliah analisis wacana bahasa Indonesia nanti. Bahan kajian atau materi pembelajaran. Pertama, mahasiswa diberitahu tentang pengantar atau penjelasan umum mata kuliah analisis wacana bahasa Indonesia. Pada minggu kedua sampai ketiga, pengertian wacana berdasarkan etimologi, kedudukan wacana dalam satuan kebahasaan, dan unsur-unsur wacana. Pada minggu keempat sampai minggu keenam, mahasiswa diajarkan aneka jenis wacana berdasarkan media, lisan dan tulisan wacana keaktifan partisipan, wacana monolog, wacana dialog. Wacana berdasarkan tujuan, naratif, deskripsi, oposisi, argumentasi, persuasi, informasi, prosedural, hartatori, regulatif, humor, dan jurnalistik. Pada minggu ke-7 sampai minggu ke-9, wacana berdasarkan bentuk epistolary, kartun komik, dan mantra. Minggu ke-10 sampai minggu ke-13, proses peristiwa tutur, pembicara, pasangan bicara, kohesi, koherensi, perbedaan, kohesi, dan koherensi. Minggu ke-13 sampai ke-14, tema, topik, judul wacana. Minggu ke-15 sampai ke-16, merumuskan masalah, tujuan dalam penelitian tentang wacana. Baik, sebagai penutup dari penjelasan kami, di sini dapat kita ketahui bagaimana maksud dari tujuan mata kuliah analisis wacana bahasa Indonesia tersebut, yang terutama secara singkat yaitu adalah sebagai bentuk dari fungsi alat komunikasi. Di dalam Universitas Mula Warman, yang khususnya pada Fakultas Ilmu Budaya, mata kuliah ini nantinya akan dipelajari pada saat semester 6. Di sisi lain, tujuan dari pembuatan video ini adalah dengan maksud agar para mahasiswa